4 Oktober 2023, secara resmi TikTok Indonesia menyatakan bahwa mereka tidak lagi melayani transaksi e-commerce. Dan ketika gua angkat isu ini setelah gua dapat email dari pihak TikTok di media sosial gua, dan luar biasa. Respon dari teman-teman semuanya, kayak mereka langsung nge-DM, mereka komen. By the way, gua bikin video ini adalah tanggal 3 Oktober 2023, tepat ketika gua dapat surat cinta dari TikTok. Ya, dan gua angkat di media sosial di tanggal yang sama. Dan mereka langsung, "Bang, berarti mulai besok kita nggak bisa dong jualan lagi di TikTok. Kita nggak bisa lagi dong transaksi di TikTok." Ada juga yang mengatakan, "Bang, berarti mulai besok gua nggak bisa dong melanjutkan karir gua sebagai afiliator di TikTok," gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, kalau misalnya kita sadar betul bahwa kalau misalnya kita pahami, pertama kali TikTok muncul ke Indonesia ini sebenarnya izinnya adalah sebagai social commerce, sebagai media sosial. Jadi nggak ada bedanya sama media sosial yang lain. Tetapi yang membedakan adalah ketika di pertengahan jalan pihak TikTok merilis satu fitur baru yang namanya TikTok Shop. Nah, inilah kemudian menjadi cikal bakal permasalahannya. Karena tidak boleh dalam satu platform menggabungkan antara sosial media, social commerce dengan e-commerce. Izinnya berbeda. Karena contohnya gini, kalau misalnya teman-teman awalnya nggak ada niat pengen belanja, pengen ya hiburan atau jenuh atau lagi bosan aja, kemudian masuk ke aplikasi TikTok dan kemudian scroll ketemulah sama satu video, kemudian ada satu kreator yang mereka mereview satu produk dan di akhir videonya mereka mengatakan klik keranjang kuning ya. Nah, ini yang tidak bisa. Karena dari klik keranjang kuning ini teman-teman langsung masuk dari sosial media kemudian akan berpindah ke e-commerce dan situ terjadilah transaksi jual beli. Inilah yang tidak boleh. Maka pihak Kementerian Perdagangan pun menyatakan bahwa lo harus fokus kemana. Kalau sesuai izin awal lo adalah social commerce. Dan ketika lo masih pengen mempertahankan untuk bisa berjualan, untuk terjadi transaksi jual beli, mengurus izin baru yang namanya e-commerce. Dan gue yakin TikTok pasti akan mengurus izin yang sebagai e-commerce meskipun mereka harus memisahkan antara social commerce dengan e-commerce. Karena TikTok mengatakan bahwa kita akan terus mendukung UMKM yang ada di Indonesia. Sampai dengan hari ini mereka mengatakan kurang lebih ada sampai dengan 6 juta penjual lokal yang memasarkan produknya di Indonesia. Dan mari kita support, kita dukung apapun yang dilakukan keputusannya yang diambil oleh pemerintah dan juga pihak TikTok Indonesia. See you again in the next video and bye-bye.